Cerita mistis di Gunung Gede Pangrango. Camp di situ, setelah itu kita summit ke puncak. Jadi kalau kita membuka mata batin kita, kamu jangan kaget. Karena apa? Karena di situ adalah ada sebuah suara gamelan dan alun-alun Surya Kencana itu adalah alun-alun para jin, sosok yaitu kuntilanak terbang ngejar dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, teman-teman, guys, kembali lagi bersama saya Tommy Jepisa di channel Gorengan Gedang Adventure. Oke, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya dan Ang Suwandi akan melanjutkan episode yang ketiga, yaitu cerita mistis di Gunung Gede Pangrango. Oke, Ang Wandi nantinya akan melanjutkan cerita ya, dan ini melanjutkan episode yang ketiga. Oke, kepadanya saya persilahkan. Gimana ini? Gimana Tom? Gimana? Ya kan tadinya kan di jeda waktu itu kan karena waktu yang tidak memungkinkan, makanya kita lanjutnya sekarang Melanjutkan cerita mistis di Gunung Gede di Pangrango. Gunung Gede Pangrango Kan, yang episode yang ketiga ya. Karena waktu kemarin itu saya menceritakan itu baru nyampe menuju perjalanan menuju ke pos kandang badak. betul. Ya. Jadi ketika kita itu mendaki nih Tom ya. Iya. Saya ulangi bahwasanya di perjalanan menuju ke pos kandang badak, saya itu merasa seperti ada yang memperhatikan, bahkan ada yaitu tercium bau-bau yang sangat begitu busuk, ada angin menabrak saya pada saat di situ. Posisi saya jalan duluan itu Tommy ya, bawa tenda saya, dan pada akhirnya saya walaupun ya setapak demi setapak mendaki gitu kan ya menuju ke pos kandang badak, karena pos kandang badak ini Tom pos terakhir camp para pendaki sebelum kita itu summit menuju ke puncak itu Tom. Jadi kita itu semuanya camp di situ, khususnya buat para pendaki Gunung Gede Pangrango yang via jalur Cibodas. Itu sangat luas sekali itu Tom, tempat campnya itu sangat luas sekali. Bahkan kalau kita naik Gunung Gede itu enaknya kita nggak usah bawa banyak-banyak air, karena di pos kandang badak ini ada sebuah masjid ini. Di atas gunung ada masjid Tom, lumayan gede. Tetapi masjid itu dimanfaatkan oleh para pengurus atau para ranger mungkin ya, untuk membuat tenda barangkali hujan itu ya. Bahkan ada juga yang jualan gitu kan. Jadi kita itu enak Tom, ketika kita mendaki Gunung Gede itu enaknya apa? Kita nggak usah bawa banyak-banyak logistik, karena di situ terdapat orang-orang yang sedang berjualan. Bahkan air saja itu ada di tempat wudhu. Kita itu bisa ngambil air di situ buat masak. Gunung Gede Pangrango itu adalah gunung yang sumber mata airnya paling banyak. Tetapi jangan salah, tingkat kemistisannya sangat luar biasa Tom. Ya, pada saat itu saya sudah nyampe di pos kandang badak. Saya dibawakan 2 tenda oleh pihak Diklat SAR ya. Di situ saya cari lokasi untuk camp, ternyata udah penuh semua Tom. Ditambah rintik-rintik hujan lagi. Waduh gila Jadi saya nyari-nyari lokasi nih sulit banget. Pada akhirnya saya mencari sebuah lokasi baru, mencari tempat untuk ngecamp itu Tom, sampai saya itu merapihkan sebuah alang-alang, dan pada akhirnya kita bisa ngecamp di situ. Walaupun medan lokasinya itu agak curam dan tidak nyaman, dekat jurang itu. Oh semua lo ada di sini. Amoy. Amoy. Ya seperti itu. Pada saat itu anak-anak Diklat semuanya udah nyampe di pos kandang badak, dan mereka istirahat, masak, minum. Kemudian mereka itu Kamu kemana sih? Ilo. Ampun, udah kamu dibawa aja. Anaknya Tommy. Ya, oke, kita lanjutkan. Anak-anak sudah datang semua ya, anak-anak sudah datang dan cari kayu bakar itu ya. Jadi mereka semua beraktivitas.
ada juga yang mengerjakan tugasnya gitu, karena orang yang diklat pendakian itu Tom, jadi setiap perjalanan itu dicatetin, alias diceritakan gitu kan selama perjalanan itu, dari start sampai nyampe pos camp terakhir. Bahkan aktivitas apapun yang dia temui selama dia mendaki itu dicatetin, dibikin sebuah catatan perjalanan seperti itu ya. Jadi kita itu camp di situ, setelah itu kita summit ke puncak. Dari pos kandang Badak itu kita berjalan Tom, medan sudah mulai naik. Nah ketika sudah naik terdapat sebuah simpang, ada 2 jalur itu Tom. Yang kiri itu menuju ke puncak Gunung Gede, yang kanan itu menuju ke puncak Gunung Pangrango. Jadi Gunung Gede Pangrango itu ada 2 gunung. Gunung Gede-Gede ya Gunung Pangrango ya Pangrango, jadi bisa. Untuk ketinggiannya lebih tinggi Gunung Pangrango. Kalau Gede itu tidak terlalu tinggi, ketinggiannya 2000 sekian, tetapi view-nya itu dapat. Kalau di Gede, kebanyakan pendaki ke Gunung Gede semua. Tetapi di situ saya melewati sebuah jalur Tom. Ketika kita melewati persimpangan itu, sebentar lagi itu kita akan melewati sebuah jalur yang sangat terkenal, yaitu ada tanjakan setan. Jadi di situ itu ada tanjakan setan yang sangat tinggi sekali Tom. Sampai-sampai saya itu merangkak, dan pihak situnya itu sudah menyediakan sebuah tali webbing pegangan. Tetapi di tanjakan setan itu, yaitu terdapat sebuah misteri bahwasanya di situ ada sebuah kampung yang dinamakan Kampung Setan. Tempatnya pada demikian. Ya seperti itu. Jadi kalau kita membuka mata batin kita, kamu jangan kaget. Karena apa? Karena di situ adalah Kampung Setan. Bahkan saya tuh merasakan seperti ya selayaknya orang beraktivitas lah. Mereka juga sedang ngeliatin kita yang sedang mendaki, kita tidak bisa melihat mereka yang sedang beraktivitas. Kebanyakan banyak orang itu tergelincir gara-gara mungkin tidak konsentrasi. Karena apa, medannya seperti ini tuh, seperti dinding gitu kan ya. Makanya di situ itu banyak sekali para pendaki yang jatuh kemudian terluka parah, bahkan ada yang sampai meninggal seperti itu. Habis kita melewati tanjakan setan, kita itu sudah dekat dengan puncak. Karena apa? Di tanjakan setan itu sudah tercium bau belerang. Ketika kita nyampe puncak pada saat itu ya, gila Tom, ini yang bikin aneh sekali. Saya nyampe puncak, ada hujan. Hujan berapa menit? Cuma 1 menit. Habis itu udah terang lagi. Hujan apa itu ya? Nggak tahu itu, nyambut apa itu. Saya serasa disambut oleh penunggu situnya. Karena apa? Pada saat saya nyampe puncak itu dihujani. Hujannya gede tapi cuma 1 menit. Saya berlindung di sebuah warung, karena di puncak itu ada warung. Saya pesan seblak, jadi dingin-dingin kan enak sambil makan seblak gitu kan ya. Ada itu? Ada. Saya tanya gitu kan ya, Pak punten, mau tanya ini bapak yang jualan ini kalau masar itu gimana? Katanya dia itu nyuruh anaknya untuk masar setiap harinya itu nanjak gunung bolak-balik. Keren banget ya. Kalau saya mah nggak bakal kuat itu. Mantap banget ya. Iya, jadi masar sambil bawa makanan pokok naik ke atas. Tuh anaknya toh. Itu biasanya malam suka pulang nggak, turun nggak? Soalnya kan di puncak kan cuaca kayak gini. Dia tetap saja di situ katanya. Saya tanya ada banyak gangguan tidak gitu kan ya. Ternyata banyak gangguan katanya. Banyak. Salah satunya seperti suara-suara ganjil, orang ketawa. Ada sebuah suara gamelan katanya terdengar ya, itu dari arah mana? Dari Surya Kencana. Surya Kencana itu adalah sebuah lapang yang dimana ketika kita naik dari via jalur Cibodas itu, kita naik sampai puncak, habis itu kita turun lagi, baru kita menemui alun-alun Surya Kencana. Di situ alun-alun Surya Kencana itu Tom, terdapat sebuah padang edelweiss bunga abadi. Tetapi kalau kita membuka mata batin kita, melihat alun-alun Surya Kencana itu adalah alun-alunnya para jin, alun-alunnya para setan, jin fasik yang sedang beraktivitas di situ. Nah, itu yang sangat mengerikan sekali. Tetapi anehnya, anak-anak pendaki suka ngecamp di alun-alun Surya Kencana karena
lokasinya dekat dengan puncak, kemudian luas, Iya. view-nya juga dapat, indah sekali. Padang itu Tom, luas banget, berhektar-hektar itu. Singkat cerita, saya aja kalau ngambil air ya turun ke alun-alun Surya Kencana, belok kiri, terus ke bawah itu terdapat sebuah mata air. Pernah aja katanya ngambil malam hari. Dia itu ketika pas nyampe lokasi pengambilan air, air sudah diambil, sudah selesai, mendekati alun-alun Surya Kencana, itu melihat sebuah bayangan putih tuh muncul katanya dari pepohonan. Bayangan putih ternyata itu apa? Sosok, yaitu kuntilanak, terbang ngejar dia tuh, lari dia tuh, lari kejar sama kuntilanak tadi. Dan pada akhirnya sampai dia itu terbirit-birit, airnya sampai tumpah-tumpah nggak tahu kemana. Ternyata pas nyampe warungnya lagi, airnya udah habis. Seperti itu gangguannya. Makanya kita kalau misalkan mau ngecamp di alun-alun Surya Kencana itu harus hati-hati. Karena apa ya, masih banyak sekali jin fasik yang membunuh seperti itu tuh ceritanya ya. Nah, pada saat itu saya nyampe puncak, saya foto-foto bertemu dengan orang dari Jakarta, foto bareng gitu kan ya. Anak-anak Disar juga sudah nyampe gitu kan ya, sampai puncak. Alhamdulillah dengan selamat. Tetapi kabut hitam itu selalu melingkar di puncak itu. Kita jarang mendapatkan view cerah. Ya, seperti itu mungkin ceritanya Tom ya. Untuk cerita mistis yang episode yang ketiga atau yang terakhir di Gunung Gede Pangrango. Dan mistis di Gunung Gede Pangrango yang telah dijelaskan oleh Ang Suwandi. Diingatkan kembali yang belum subscribe ya, terlebih dahulu kalian subscribe di channel Gorengan Gedang Adventure ya. Oke, mungkin itu saja ya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan mewakili Ang Suwandi juga minta maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.